Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini kita bisa live di YouTube insyaallah dengan kajian Kitab Safinatun Najah, membahas khusus tentang fikih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahaminya dan memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hadza kitab rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakati ulumihi fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih Allah, Ar-Rahimi yang maha penyayang Allah. Alhamdu, adapun sedaya puji itu lillahi terkhusus untuk Allah, Rabbil alamina, Allah Tuhan semesta alam, wabihi dan kelawan Allah, nasta'inu kami memohon pertolongan, ala umuri dunya ke atas perkara-perkara dunia, waddini dan agama, ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa shalla, dan mudah-mudahan memberikan rahmat siapa Allah wasallama, dan mudah-mudahan memberikan keselamatan siapa Allah ala sayyidina Muhammadin ke atas junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin yang menjadi penutup para nabi, wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad SAW, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW, ajma'ina semuanya. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Wala haula tidak ada daya upaya iku mawjud, wala quwata dan tidak ada kekuatan iku mawjud, illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah, al-ali yang maha tinggi Allah, al-azimi yang maha agung Allah. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, pada kesempatan ini kitab Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah fi usulidin wal fikhi, milik Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami ala madhabil imami Asy-Syafi'i. Kemudian di dalam hamisnya matan yang telah diceritakan itu adalah milik Syekh Jalil Al-Musamma Biryadil Badi'ah fi Usulidin. Ini kitab yang sangat populer di negara kita, di Indonesia, terutama setiap mubtadiin, pemula, para santri yang ingin belajar di pondok pesantren ataupun di masjid, di madrasah, di mana saja pasti akan belajar kitab Safinah, karena ini adalah termasuk kitab fikihnya Imam Syafi'i, ala madhabi Imam Syafi'i, yang pas cocok untuk para mubtadiin. Baik, kita mulai dengan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bi kulli ismin min asma'idzat al-a'la al-mausuf bi kamalil af'al aw bi iradati dzalika u'allifu mutabarrikan. Setiap
ilmu yang akan dibahas, pasti para musannif, para pengarang kitab akan memulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tabarukan, mengambil keberkahan. Kemudian yang kedua tafaulan, ittibaan, mengikuti Al-Qur'anul Karim, bahwasannya Al-Quran pun dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim, ba yang ada dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu para ulama banyak mengatakan baknya adalah ba lil isti'anah, sehingga setiap perkara yang perkara itu dianggap baik menurut agama, maka hendaknya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadis mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bil bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, ay qalilul barakah, kurang keberkahannya. Apapun perkara baik hendaknya dimulai dengan bismillah. Kita mau sholat, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau wudu, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang baik yang kita akan laksanakan hendaknya bismillah dulu. Kita mau berangkat kerja, bismillah dulu. Berangkat dari rumah menuju kantor, menuju tempat pekerjaan, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah usaha kita, kerja kita, apapun itu akan dipenuhi dengan keberkahan. Bahkan wa fi qaulihi inna awwala ma katabahu al-qalam bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kolam Allah di Lauhil Mahfuz sana, pertama kali kolam Allah di Lauhil Mahfuz sana menuliskan kata, ketika kolam menulis itu bismillahirrahmanirrahim. Maka faidza katabtum kitaban faktubuha awalahu wa huwa miftahu kulli kitab. Setiap kita mau mengarang kitab atau mau menulis dalam buku apapun tulisan kita, asal perkara yang baik, maka awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu maka bismillahirrahmanirrahim itu adalah termasuk satu ayat dari ayat Al-Quran menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Sehingga dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, ketika kita sholat wajib diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ketika kita membaca Fatihah. Bahkan kalau jadi imam, bismillahirrahmanirrahimnya itu harus dikeraskan kalau sholatnya jahar. Sholat maghrib, isya, subuh, bismillahnya harus dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena bismillah termasuk satu ayat dari surah Al-Fatihah, ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Sedangkan menurut Imam Maliki, bismillah adalah ayat Quran, tapi bukan ayat pertama yang ada dalam surah Al-Fatihah. Makanya Malikiyah kebanyakan membaca bismillahnya sir, meskipun sholatnya jahar. Contoh di Timur Tengah, di Mekah, di Madinah, ya, mereka membaca bismillahnya sir, tidak didengarkan, tidak dikeraskan, sir. Maka cukup dengan bunyi bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kebanyakan Malikiyah seperti itu. Karena ayat pertama yang ada dalam surah Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh karena itu, maka di sini kita adalah mayoritas di Indonesia, terutama madhab Syafi'i. Setiap musola masjid langgar yang kita temui itu biasanya imam membaca bismillah dengan nada yang tinggi. Kemudian wa min khawasiha idza talaha syahsun indan naum ihda wa ishrina marratan uminatil kalailah minasyaiton wa umina bainahu minas sariqah wa umina min mautil fujaah wa ghairi dzalika minal balaya afadahu Ahmad As-Sawi. Ini dalam penjelasan bismillah, bahkan menurut ulama kasyaf, wa min khawaisiha, daripada keistimewaan surah ayat bismillah, daripada keistimewaan ayat bismillah adalah idza talaha syahsun indan naum, jika bismillah tersebut dibaca oleh seseorang ketika dia hendak tidur, ihda wa ishrina marratan, sebanyak 21 kali, uminatil kalailah minasyaiton, maka dia akan diselamatkan pada malam itu daripada godaan-godaan setan. Wa umina baituhu minas sariqah, dan rumahnya akan diselamatkan, akan dijaga dari para pencuri. Wa umina min mautil fujaah, dan dia akan diselamatkan oleh Allah dari wafat dalam kondisi mendadak. Wa ghairi dzalika minal balaya, bahkan bukan cuma itu, akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam balaya, musibah. Apalagi sekarang adalah musim pandemi yang sangat panjang, maka kita usaha ikhtiar zahir kita dengan menjaga protokol kesehatan, kemudian kita usaha dengan batin kita dengan berdoa kepada Allah. Setiap hal yang kita kerjakan, kita mau minum, baca bismillah dulu. Kita mau makan, baca bismillah dulu. Kita mau aktivitas apapun, mulailah dengan bismillah. Insya Allah, mudah-mudahan minuman yang kita minum itu menjadi syifa, menjadi obat untuk diri kita. Makanan yang kita makan menjadi syifa, menjadi obat untuk diri kita. Aktivitas kita mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sedikit kilasan tentang bahasan bismillah yang ada dalam kitab Safinah. Kemudian kita masuk pada pembahasan alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Makhluk tidak ada yang berhak untuk dipuji. Yang berhak dipuji hanya Allah. Maka ketika kita dipuji oleh seseorang, hendaknya kembalikan kepada Allah, karena kita tidak pantas dipuji. Kalau Allah berikan wajah kita yang ganteng rupawan, orang memuji kita dengan kegantengan kita, kembalikan puji kepada Allah, karena tidak pantas kita untuk dipuji. Allah titipkan ilmu kepada kita, sehingga orang lain menyebut dia alim, faqih, muhaddis, mufassir dan sebagainya, memuji kita, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun segala makhluk, ketika makhluk dipuji, maka hendaknya kembalikan puji itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makhluk tidak pantas dipuji. Yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan semesta alam. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menggerakkan kita semua. Sehingga puji itu ada 4. Ada satu puji kodim ala kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, puji hadis alal hadis. Puji kodim alal kodim,
Allah memuji kepada zat Allah sendiri. Puji qadim alal hadis, Allah memuji makhluk Allah. Puji hadis alal qadim, makhluk Allah, manusia, makhluk Allah semuanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji hadis ala hadis, manusia memuji sesama manusia sendiri, makhluk Allah memuji sesama makhluk Allah sendiri. Hakikatnya puji kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliaulah, Allah lah sang pencipta yang pantas kita puji. Kemudian Rabbil Alamin, Allah lah Tuhan semesta alam. Ini adalah pembahasan tauhid. Di dunia ini seluruhnya adalah makhluk. Bumi makhluk, langit makhluk, bintang makhluk, planet-planet semuanya makhluk Allah. Manusia, hewan, jin, setan semuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih wallah, selain Allah itu adalah makhluk, dan semuanya itu adalah diatur, diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta daun yang jatuh dari pohon, ranting yang patah dari pohon, itu tidak ada kebetulan. Semuanya diatur, diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makhluk yang ada di dunia ini adalah ada dalam qabdah Allah, ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas daripada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah satu detik saja, jangan 1 menit terlalu kelamaan, 1 detik Allah saja, seluruh makhluk lepas daripada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin akan terjadi kiamat. Planet akan bertubrukan, gunung akan meletus, air laut akan tumpah ke daratan. Hanya 1 detik lepas daripada qabdah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tidak akan lepas daripada qabdah. Semuanya kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil Alamin, Allah lah yang mengurus seluruh alam. Masya Allah. Coba bayangkan Pak, kalau kita sekarang lagi bawa mobil atau bawa motor, segitu banyaknya mobil berseliweran, motor berseliweran, itu Masya Allah semuanya tertata rapi, jarang yang tabrakan, jarang yang kecelakaan. Kalau bukan takdirnya dari Allah harus celaka. Semuanya apa? Bukan kita yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Bayangkan kalau Bapak RT yang ngatur, yakin tiap detik kecelakaan. Tetapi Allah yang ngatur, semuanya Allah atur. Masya Allah, luar biasa. Rabbil Alamin, Allah lah yang maha mengurus. Kemudian wabihi nasta'in, dan kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Segala sesuatunya kita hendaknya memohon pertolongan kepada Allah. Ketika kita sakit, minta pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ketika kita dalam keadaan sulit, masa pandemi sekarang ini, hendaknya memohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah lah Tuhan yang kita sembah, dan hanya Allah lah Tuhan yang kita minta pertolongan segala apapun. Mudah-mudahan semakin kita banyak memohon pertolongan, insya Allah Allah akan berikan apa yang kita harapkan. Satu kaidah Arab mengatakan, man walaja walija. Barang siapa yang sering mengetuk, insya Allah satu saat akan dimasukkan. Sering kita mengetuk Allah, satu saat Allah akan bukakan pintu keberkahan kepada kita, pintu kabul doa kita. Insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Asal sering mengetuk pintu Allah dengan berdoa tiap hari dan malam. Mudah-mudahan kita ada dalam inayah, maghfirah, perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa sallallahu wasallam. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan selamanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat rahmat Allah,
salam keselamatan Allah. Mudah-mudahan semuanya kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ismail Al-Hamidi, fa in qila inna rahmatalin nabi hasilatun fatalabuha tahsilul hasil. Menurut Ismail Al-Hamidi, inna rahmatalin nabi, rahmat disampaikan kepada nabi itu adalah hasilatun, sudah hasil, fatolabuha tahsilul hasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas manusia yang sangat mulia, bahkan termasuk Habibullah, kekasih Allah. Itu jelas berarti ada dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kita rahmat berdoa, mudah-mudahan sholawat salam tercurahkan kepada Rasulullah, maka menurut Ismail Al-Hamidi ini adalah tahsilul hasil. Yang sudah dikasih rahmat, minta lagi dikasih rahmat. Maka jawabannya adalah annal maksuda bi sholatina alaihi tolabu rahmatin lam takun fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun lam tahsul lahu. Maksudnya adalah sholawat kami yang kita sampaikan, sholawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah itu adalah tolabu rahmah, meminta rahmat. Lam takun fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun. Yang setiap saat rahmat itu minta terus ada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam tauhid, ketika manusia wafat, manusia hidup di muka bumi ini ada dalam qabdohnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika manusia wafat ada di alam barzakh, itu pun ada dalam qabdohnya Allah subhanahu wa ta'ala, ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebanyakan Ahlus Sunnah, bahkan mayoritas seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia ketika wafat akan mendapatkan nikmat di alam barzahnya untuk mukmin muttaqin, dan akan mendapatkan siksaan di alam barzahnya untuk mukmin asin yang bermaksiat, apalagi non muslim. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka sholawat salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang baginda sudah penuh dengan rahmat Allah, kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan curahan rahmat yang kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan wasallallahu ala sayyidina wasallallahu wasallam ala sayyidina, mudah-mudahan salawat salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah at-tawasul. Tawasul, perantaraan kita. Sebetulnya kita ingin mendapatkan rahmat, ingin mendapatkan salawat salam sebetulnya kita. Cuma tidak pantas kalau kita mendapatkan salawat salam. Siapa sih saya? Makhluk yang lemah, makhluk yang banyak dosanya. Kalaupun ibadah kita apa adanya, maka kita tawasul, mudah-mudahan rahmat salawat salam, rahmat Allah tersampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah tersampaikan, mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa mendambakan, merindukan, mendoakan baginda Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan kucuran daripada rahmat tersebut. Kalau saya analogkan, kalau saya ngambil contoh air yang ada dalam gelas sudah penuh, kemudian kita tuangkan air sedikit demi sedikit, itu pasti akan luber. Lubernya air itu akan jatuh ke bawah. Nah, itu pula gambaran rahmat. Kita tuangkan rahmat kepada baginda salam,
penuh karena memang sudah betul-betul manusia yang dirahmati Allah, maka kita akan kecipratan sholawat salam rahmat Allah sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Muhammadin adalah ala Sayyidina Muhammadin. Sayyiduna Muhammadin adalah manusia yang sangat mulia, yang Allah ciptakan, Nabi akhir zaman, Nabi Rasul yang Allah ciptakan sebagai penutup daripada para nabi, Nabi Rasul yang Allah ciptakan sebagai penutup daripada para nabi, tetapi hakikatnya adalah manusia yang Allah ciptakan, makhluk Allah yang Allah ciptakan pertama kali. Sebelum Allah menciptakan makhluk, maka yang pertama Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Kalaulah Allah tidak menciptakan baginda Rasulullah SAW, kalaulah Allah tidak menciptakan baginda Rasulullah SAW, lamma khalaqtul aflak, seluruh makhluk yakin tidak akan ada. Ya jelas, adanya kita, adanya makhluk itu sebab adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW manusia yang paling mulia, yang oleh kakeknya diberi nama Muhammad. Bahkan ketika kakeknya Abdul Muthalib memberi nama kepada baginda Rasulullah fi sabi'i wiladatihi, di hari ke-7 kelahirannya, kemudian banyak kaum dari kabilahnya bertanya, lima samaitahu Muhammadan walaysa min asma'i abaika. Kenapa kamu memberi nama cucu kamu dengan nama Muhammad? Padahal itu bukan nama daripada nenek moyang kita. Nenek moyangnya tidak ada yang namanya Muhammad. Kenapa kamu kasih nama cucumu dengan nama Muhammad? Wala qaumaka, dan itu bukan nama kaum kamu. Faqala, kemudian Abdul Muthalib menjawab, rajautu ayyuh madapis sama wal ar. Aku berharap mudah-mudahan cucuku ini menjadi manusia yang dipuji oleh makhluk Allah yang ada di bumi, di langit, dan dipuji oleh makhluk Allah yang ada di bumi. Jadi harapan daripada Sayyiduna Abdul Muthalib, kakek baginda Rasulullah, adalah harapannya dengan memberi namanya cucu nama Muhammad, harapannya adalah supaya cucunya itu menjadi makhluk Allah, manusia yang dipuji oleh makhluk Allah yang ada di bumi dan dipuji oleh makhluk Allah yang ada di langit. Faqad haqqaqa faqad haqqaqallahu raja'ahu. Kemudian Allah membuktikan harapan seorang kakek untuk menjadi makhluk yang dipuji di langit dan di bumi betul. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dipuji oleh makhluk Allah yang ada di bumi. Bukan cuman manusia yang memuji baginda Rasulullah, makhluk Allah, hatta batu pun, hewan yang ada di lautan pun, semuanya memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang ada di langit, malaikat Allah yang ada di langit, semuanya bergemuruh memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, Rasul adalah khatamin nabiyyin, menjadi nabi penutup daripada para nabi, para rasul, yang jumlah nabi dan rasul adalah 124.000 jumlah nabi dan rasul. Kemudian yang wajib kita ketahui adalah 25, atau ada mengatakan 26. Itu yang wajib kita ketahui. Dan rasul adalah termasuk
nabi terakhir, menjadi penutupnya para nabi dan para rasul. Yang umatnya begitu banyak. Umatnya begitu banyak. Mohon maaf, beda dengan nabi-nabi yang lalu, yang telah lalu. Nabi Isa, ketika Nabi Isa masih ada, banyak pengikutnya. Nabi Isa wafat, pengikutnya tinggal menipis-menipis, agamanya pun hilang. Nabi Isa, ketika ada Nabi Isa, pengikutnya banyak. Ketika Nabi Isa oleh Allah diangkat ke langit, maka pengikutnya mulai menipis-menipis, agamanya pun hilang. Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat yang sangat mulia, yaitu Al-Quranul Karim, maka setelah sepeninggalan beliau, agamanya semakin berkembang ke seluruh dunia, bahkan sampai kepada hati kita sekarang yang sudah ribuan tahun kita hidup daripada Rasulullah SAW. Kita masih merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Allah, nikmat mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Maka tugas kita adalah bagaimana supaya agama Rasulullah ini abadi, mengembangkan lagi, mendakwahkan lagi, mensyiarkan lagi agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan lewat YouTube ini, lewat aplikasi ini salah satu media dakwah kita untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjuangan kita, dakwah kita termasuk dakwah yang makbul, bisa diterima, bisa dimanfaatkan, bisa didengar, bisa diamalkan oleh seluruh umat, sehingga kita timbul dalam hati kita ada mahabbah, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW secara sempurna. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan. Kemudian wa alihi wa sahbihi ajma'ina, salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga adalah Alu Muhammad, seluruh keluarga Muhammad yang dilahirkan daripada pernikahan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali karramahullahu wajhah. Wasahbihi, dan mudah-mudahan salawat salam sampai kepada sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlah sahabat menurut para ulama ada 124.000 sahabat, sama dengan jumlah Nabi 124.000 jumlah Nabi, maka jumlah sahabat pun ada 124.000 sahabat. Mudah-mudahan salat salam tersampaikan kepada para sahabat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman dan Islam, yang bertatap muka dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sahabat. Sekarang kalau ada orang bertatap muka dengan baginda Rasulullah SAW tapi tidak dalam keadaan iman dan Islam, maka itu tidak disebut sahabat. Abu Jahal bertatap muka dengan baginda Rasulullah SAW tapi tidak meyakini, tidak mengimani Rasulullah SAW, maka bukan disebut sahabat. Sahabat adalah orang yang hidup sejaman dengan baginda Rasulullah SAW. Sahabat adalah orang yang bertatap muka dengan Rasul, yang berkumpul dengan Rasul di majlisnya Rasulullah SAW. Itu adalah sahabat. Maka jelas sahabat termasuk afdolul kurun yang paling utama. Masa yang paling utama adalah masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kenapa sahabat termasuk afdolul kurun? Karena keimanan sahabat, keislaman sahabat langsung dari sumbernya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dengan selalu mengingat baginda Rasulullah SAW, dengan selalu mengingat perjuangan para sahabat dalam mendakwahkan Islam, ada dalam hati kita cahaya untuk ingin ikut andil dalam menyebarkan syariat Islam. Dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, semuanya kita kerahkan
untuk kelestarian, keabadian syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Akhirnya tidak ada daya upaya kecuali adalah dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Kita hanya bisa berikhtiar. Kita hanya bisa berikhtiar, tapi ikhtiar kita belum tentu hasil. Maka hasilnya ikhtiar kita hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita A belum tentu hasilnya A. Ikhtiar kita B belum tentu hasilnya B. Karena Allah sudah menentukannya. Maka segala apapun usaha kita, segala apapun ikhtiar kita, semuanya tafwid ilallah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah azim. Ya Allah, kami hanya bisa berusaha, hasilnya diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk tawakal. Jadi tawakal itu bukan berarti udahlah saya mah tawakal, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, diam saja. Bukan tawakal, itu mah malas. Yang disebut tawakal adalah ada usaha. Usaha dohir kita kerahkan dengan semampu tenaga kita, dengan semampu kekuatan pikiran kita, cara kita kerahkan. Dengan usaha batin bergantung sama Allah. Setelah usaha dohir kita laksanakan, usaha batin kita kerahkan bergantung sama Allah dengan doa, baru kita la haula wala quwata illa billal azim. Semuanya hanya milik Allah. Yang mengusikkan, yang memalikan, segala sesuatunya adalah gerak-gerik manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tentukan di zaman ajalinya. Oleh karena itu maka dengan usaha kita, ikhtiar kita, media ini adalah dijadikan media dakwah yang mampu diterima oleh seluruh umat kalangan. Kita bisa menikmatinya, bisa memahami, bisa belajar dari sini, bisa memahaminya, bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang ikut andil dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat khusus untuk diri saya sendiri, umum untuk para pemirsa, para hadirin yang mendengarkan dan yang melihat, dan mudah-mudahan saya yang membacakan, yang menerangkannya, mudah-mudahan jadi ilmu, jadi kebaikan untuk saya, hadirin yang melihat, yang mendengarkan, mudah-mudahan jadi ilmu dan kebaikan untuk hadirin semuanya, dan mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia oleh Allah SWT untuk bertemu di minggu yang akan datang, masih di channel yang sama, di pembahasan yang sama, itu kita bisa pindah, dan insya Allah dalam usia yang panjang, sehat walafiat, Allah mudahkan urusan rezeki kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.